Tapi Om waktu itu berani Om untuk sampai mutusin, udah deh nggak mau kerja lagi, jualan alat kopi aja gitu. Momennya apa tuh Om yang memutuskan akhirnya sampai ganti gitu? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan kita saat ini ada di part kedua, di mana saya akan ngobrol dengan Om George sebagai owner dari Kardus Bandung di Tokopedia, di Shopee ya. Tapi kalau teman-teman cari di Google Maps nih, Kardus Bandung online. Nah, ya buat teman-teman yang belum jadi Botakers, boleh klik join membership supaya teman-teman dapat video-video daging yang akan bantu teman-teman dalam berjualan online di Shopee, Tokopedia, TikTok, dan juga Lazada. Nah, sekarang saya udah bersama dengan Om Jos nih, kita ingin ngobrol-ngobrol Om ya. Boleh. Ingin belajar nih Om, prinsip bisnis gitu. Oke. Ya. Om udah jualan online dari tahun berapa Om? Saya jualan online tuh awalnya 2016. Tapi 2016 itu udah lama loh sebenarnya. Iya. Dibandingin kalau saya lihat tuh kebanyakan baru jualan online pas COVID banyakan. Jadi pas banyak seller baru kan 2020, 2021 karena kepaksa ya akhirnya jualan. Ya. Tapi Om sebenarnya 2016 itu udah termasuk salah satu pionir dong. Udah senior nih, ya? Bener udah senior ya. Ini dan yang cukup amazing dari yang pembicaraan ini ya Om ya, saya melihat semangatnya itu ya, walaupun mungkin usianya udah nggak muda lagi, tapi masih semangat banget buat ngulik online-nya. Ya. Ya itu rahasianya apa sih Om bisa mau mulai 2016 sampai sekarang tuh masih semangat online? Sebetulnya awalnya sih saya tuh nggak sengaja gitu jualan online. Nggak sengaja? Tapi memang demen komputer ya, karena saya lulusan IT dulu. Oh. Di BINUS. Itu. Jadi 15 tahun kerja sebagai IT, udah nggak paham betul internet seperti apa, online seperti apa. 2016, waktu itu saya kebetulan ada sakit. Gitu. Jadi sering sakit kepala. Udah ke dokter kemana, itu nggak sembuh-sembuh. Nah akhirnya tanya-tanya temen, katanya coba minum kopi, kata teman gitu loh. Jadi sebelumnya nggak pernah minum kopi? Nggak pernah, tapi bukan peminum kopi. Jadi minum sekali-kali aja gitu. Nah kebetulan kan di Bandung ada tuh pabrik kopi, Jalan ABC yang ngetop. Ya katanya coba lu beli ke sana, yang tipenya yang ini, kopinya yang aman buat lambung. Nah sore itu pulang kerja langsung beli kopi, dicobain dan sembuh memang. Sakit kepalanya sembuh? Sakit kepalanya sembuh. Minum berapa gelas tuh Om? 1 gelas. 1 gelas? Iya. Jadi keterusan. Jadi ngulik-ngulik kopi. Memang kopi waktu itu mulai mau booming ya. Jadi coba deh. Beli alat ini, beli manualan ini. Coba-coba di rumah. Terus kepikiran loh, kenapa ya nggak jualan? Cobain deh jualan. Tapi saat itu posisi masih kerja IT? Masih kerja. Oh enggak, waktu itu bukan IT. Waktu itu saya udah kerja di Bandung. Jadi di Bandung, supplier alat-alat laboratorium ke BUMN. Itu bisnis sendiri atau kerja sama orang? Kerja sama orang. Oh, berarti tahun 2016 itu tadi yang baru mulai kopi, itu baru mulai wira swasta istilahnya? Betul, iya. Itu di umur berapa Om kalau gitu itu? 46. Wow, berarti sebenarnya kalau mau dibilang juga nggak ada kata telat untuk mulai usaha. Oh benar banget. Iya. Iya. Tapi Om waktu itu berani Om untuk sampai mutusin, udah deh nggak mau kerja lagi, jualan alat kopi aja gitu. Iya. Ada momennya apa tuh Om yang memutuskan akhirnya sampai ganti gitu? Momennya karena waktu itu alat kopi memang booming. Oh, dan dapatnya lebih gede daripada gaji? Iya. Betul. Dapatnya lebih gede. Tapi posisinya waktu itu nggak ada satu ketakutan gitu, waduh. Tapi kan istilahnya kalau dipegang ini nanti ininya lepas gitu yang bulanannya. Tempat saya kerja tuh omsetnya menurun jauh. Jadi saya mutusin kayaknya ya coba deh tekunin bisnis ini gitu. Sampai sekarang Om masih online? Sampai sekarang, betul. Ya, 2019 baru beralih ke Kardus. Oh, ceritanya gimana Om? Dari jualan kopi kan waktu 2019 juga masih rame tuh? Masih rame, betul. Jualan perlengkapan kopi ya istilahnya? Betul. Ya. Akhirnya bisa ketemu Kardus. Ya, kebetulan kakak saya tuh punya pabrik sendiri. Nah itu ditawarin, mau nggak coba jualan kardus secara online? Iya. Gitu. Waktu itu kan memang yang kita tahu jualan kalau beli kardus itu harus ke pabrik.
Nah, diceritain bahwa di Jakarta udah beberapa toko nih jualan menyediakan ukuran-ukuran tertentu gitu loh. Ready stock, bisa eceran. Mau nggak coba di Bandung? Gitu. Nah, saya boleh-boleh aja. Kalau dititipin barang kan kita mau aja ya. Jualan online. Kita udah ngerti caranya online seperti apa. Jadi mulai gitu jualan online. Dan ternyata ya puji Tuhan sampai sekarang jalan. Dan kardus ini malah sekarang lebih bagus daripada jualan. Betul. Wah, keren ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya juga belajar dari kisah hidupnya Om Jos ini, memang kesempatan itu akan selalu datang. Tapi ketika kita siap ya. Betul. Kalau waktu itu ditawarin kardus belum pernah jualan online juga mungkin. Benar ya. Mungkin belum tentu diambil. Belum tentu diambil juga. Betul, karena nggak tahu caranya gimana ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi jualan A dan lagi kalau kok jualannya nggak naik-naik atau mungkin lagi posisi lagi di bawah, ya jangan khawatir teman-teman ya. Teman-teman udah punya skillnya, ya mungkin tinggal ketemu jodohnya di produk yang tepat. Betul. Ya kan, karena skill ini kan yang mahal sebenarnya. Betul. Ya. Nah, berarti waktu udah ketemu kardus ini langsung booming Om? Booming pas waktu pandemi. Memang pas waktu pandemi itu kan lockdown. Ya. Kita pikir tuh udah, wah kayaknya bisnisnya mati nih. Semua bisnis kan banyak yang mati waktu itu. Tapi ternyata kardus tuh beda gitu loh, kemasan. Begitu pandemi malah permintaan jauh meningkat pesat banget. Jadi waktu lockdown itu banyak orang Indonesia yang kirim-kirim masker, hand sanitizer itu ke China. Gitu. Jadi mereka butuh kemasan. Gitu. Jadi omset tuh bisa meningkat waktu itu 5 kali lipat, 6 kali lipat. Waktu itu. Kalau yang Om perhatikan itu dari yang beli kardus ini, kebanyakan rata-rata memang online seller gitu ya Om? Online iya, end user iya, tapi kebanyakan memang mereka yang punya usaha. Yang punya usaha? Betul. Dan betul. Mungkin kalau saya boleh tebak, enaknya kalau udah sekali beli, pasti repeatnya tinggi itu mereka. Repeat, betul. Repeat ya? Iya. Karena udah ketemu ukurannya cocok. Betul. Servisnya juga bagus ya dari sini ya. Harga juga pastinya bersaing ya kan karena dari pabrik langsung. Jadi betul. Akhirnya ini membuat bisnisnya ini stabil ya Om ya. Karena repeat ordernya tuh tinggi gitu ya kurang lebih. Wah, berarti ini bagus banget ya kalau kayak gitu ya. Rahasianya itu untuk yang membedakan Kardus Bandung online ini dengan toko-toko lain yang menjual barang sejenis itu apa? Yang pasti kita tuh pionir kalau di Bandung yang menyediakan berbagai jualan belum ada yang jualan di Bandung. Ada yang jualan di Bandung, tapi yang menyediakan sekian banyak ukuran yang ready stock tuh baru kita. Jadi mereka kebanyakan bukan kardus untuk packing, bukan untuk kemasan. Banyak yang jual tuh dulu masih kardus untuk kue, untuk hampers yang ada variasi pakai mika atau kayak begitu, untuk brownies. Kebanyakan gitu. Nah kita masuk di segmen yang kardus kemasan untuk packing barang, untuk ya kebanyakan untuk packing barang. Gitu. Yang pasti dari segi harga saat ini di Bandung kita termurah. Kualitas juga terjamin karena produksi sendiri, pabrik sendiri. Ya. Nah kalau saya boleh tanya yang berarti ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin boleh dijawab ya. Pilih online atau offline? Online jelas. Online ya? Online. Padahal offline kan juga bagus Om. Offline bagus. Iya. Karena kalau saya nggak tahu kalau di Jakarta atau kota lain, kalau Bandung itu lebih banyak orang yang memang pengen datang. Iya. Mungkin nggak percaya atau gimana atau banyak orang yang datang ke sini bawa produk. Jadi mereka cocokin ukurannya. Cocokin. Betul, dengan kardus yang ada. Padahal kan bisa dari ukurannya juga ketahuan ya. Betul, gitu. Iya. Nah, tapi nggak semua kan seperti itu. Misalkan kayak orang mau kirim hampers. Hampers itu kan bisa berbagai barang kan isinya. Sembako, bisa ada beras, ada apa segala macam. Mereka bawa, mereka cocokin. Tapi gitu. Tetap pilihnya online kalau bisa. Kalau bisa online. Online, karena prospeknya bisa jual sampai kemana aja ya Om ya. Betul.
dan lebih simpel. Tokopedia atau Shopee, Om? Saat ini Tokopedia. Tokopedia masih lebih besar dari sana. Berikutnya ya Om ya, jualan satu jenis barang atau palu gada? Kalau lebih banyak macam lebih bagus. Lebih banyak macam lebih bagus? Lebih bagus. Tapi satu kategori? Satu kategori. Iklan atau organik? Iklan. Oke, iklan ya? Ya. Kalau produksi sendiri atau impor? Produksi sendiri. Saya boleh tanya nih, kalau boleh kita ulang ya, balik ke tahun 2016 ya. Apa 3 hal yang Om akan lakukan? Boleh sama, boleh beda. Oke. Yang pertama tuh join komunitas. Itu ternyata penting. Iya. Ya, join komunitas yang pertama. Yang kedua, belajar lebih banyak sama orang-orang yang sudah sukses di bisnis online. Yang ketiga itu foto produk ya. Foto produk harus bagus, ya. Sekarang foto produk sendiri ya? Sendiri sekarang. Nah, pesan buat seller-seller yang masih baru mau mulai jualan apa, Om? Yang pertama itu tetap percaya bahwa berkat itu pasti ada kalau kita mau berusaha. Gitu. Yang kedua itu jangan pernah berhenti belajar. Dan saya udah menyaksikan kalau misalnya Om ini masih semangat banget belajar ya. Ya dengan background-nya dan ininya keren banget lah ya. Ini layak banget buat dicontoh buat teman-teman yang nonton video ini ya, bahwa semangat itu yang bisa membedakan antara kita ini mungkin berhasil atau enggak akhirnya dalam ini, apalagi ini kan bidangnya kan berubah terus ya. Betul. Kalau nggak ada semangat buat belajar tadi, nggak ada hasrat buat bergabung dengan komunitas, akhirnya akan jauh lebih berat ya perjuangannya di sini. Berat pasti. Ya. Thank you banget Om ya udah ngobrol-ngobrol, dan buat teman-teman yang saat ini belum subscribe ya, buruan subscribe karena teman-teman bakal dapat konten-konten daging seperti ini. Dan saya sekarang ada satu kopi buat jadi botaker sekarang. Udah thank you banget. Udah ini dan udah menginspirasi buat teman-teman untuk jualan ya. Ini Om. Nah, ini saya jadi botakers ya. Nah, buat teman-teman ya yang mau juga jadi botakers ya, join ya membership supaya teman-teman jadi botakers, tadi berkesempatan buat masuk ke dalam video-video Gerbek Seller di kotanya teman-teman. Thank you dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye. Kalau max bidnya itu ternyata kita ketemunya di bawah dari min bid, kita nggak bisa ngiklan. Konversi dinaikin, profit dinaikin, average produknya kita naikin, baru bisa ngiklan. Daftar campaign juga jangan ngasal. Karena apa? Campaign itu kita ditampilkan di tempat yang bagus. Tempat yang bagus itu ramai. Ramai berarti kita mengundang traffic. Kier dan ROI itu bergantung banget sama konversi kita. Makin baik konversi, makin murah kiernya atau makin bagus ROI-nya. Marketplace Expert Class, belajar, berbagi, bertemu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Yeay! Kabar gembira botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, satu botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you